Tahun 1960-an, Pentagon Amerika Serikat menghadapi dilema yang akan mengubah sejarah. Proyek Perang Vietnam telah menelan biaya ratusan miliar dolar. Puluhan ribu tentara Amerika telah tewas. Namun setiap laporan intelijen menunjukkan pola yang sama. Perang ini tidak bisa dimenangkan dengan strategi yang ada. Robert McNamara, Menteri Pertahanan saat itu, duduk di ruang rapat dengan tumpukan data di hadapannya. Setiap angka berteriak satu kesimpulan, keluar sekarang. Namun keputusan yang diambil justru sebaliknya. Kirim lebih banyak tentara. Investasi lebih banyak uang, perpanjang perang selama 1 dekade lagi, mengorbankan 58.000 nyawa Amerika dan jutaan nyawa Vietnam. Mengapa? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak punya data, tapi karena mereka terjebak dalam satu bias kognitif paling destruktif yang dimiliki manusia, sunk cost fallacy, kekeliruan biaya yang tertanam. McNamara kemudian mengakui dalam memoarnya, kami salah, kami sangat salah. Dan salah satu alasan mengapa kami tidak bisa keluar adalah karena kami sudah terlalu banyak menginvestasikan darah, uang, reputasi. Kami merasa harus membuktikan bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Logika yang sama menghancurkan jutaan kehidupan individual setiap hari. Seorang wanita bertahan dalam hubungan yang toksik karena sudah 7 tahun bersama. Seorang pria tetap di pekerjaan yang menghancurkan mental health-nya karena sudah 10 tahun di perusahaan ini. Seorang entrepreneur terus memompa uang ke bisnis yang jelas-jelas gagal karena sudah terlalu banyak yang diinvestasikan. Inilah tirani dari masa lalu, inilah bagaimana keputusan yang sudah tidak bisa diubah terus mengontrol kehidupan kita hari ini, dan inilah mengapa otak kita dirancang untuk membuat keputusan yang buruk. Dari perspektif ekonomi rasional, sunk cost fallacy adalah kesalahan elementer. Setiap mahasiswa ekonomi tahun pertama diajarkan prinsip dasar. Keputusan harus dibuat berdasarkan cost dan benefit masa depan, bukan investasi masa lalu. Bayangkan kamu membeli tiket konser seharga 1 juta rupiah. Di hari H kamu sakit parah, demam tinggi, kepala pecah. Pergi ke konser akan membuat kondisimu lebih buruk dan kamu tidak akan menikmatinya. Keputusan rasional adalah tinggal di rumah. Uang 1 juta itu sudah hilang terlepas dari pilihanmu sekarang. Tapi apa yang akan dilakukan kebanyakan orang? Mereka akan tetap pergi. Mereka akan menyeret tubuh yang sakit ke konser itu sambil berpikir, sayang kalau tidak dipakai, sudah bayar mahal. Mereka mengubah pengalaman yang seharusnya menyenangkan menjadi siksaan. Semua karena tidak bisa melepaskan uang yang sudah hilang. Ini adalah sunk cost fallacy dalam bentuk paling sederhana. Dan meskipun absurd ketika dijelaskan seperti ini, hampir semua orang melakukan varian dari kesalahan ini setiap hari. Ekonom behavioral Daniel Kahneman dan Amos Tversky membuktikan bahwa manusia bukan rational actors seperti yang diasumsikan ekonomi klasik. Mereka menemukan bahwa kita memproses kerugian dan keuntungan dengan cara yang asimetris, fenomena yang mereka sebut loss aversion. Rasa sakit kehilangan sesuatu 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama. Ini berarti, kehilangan 1 juta rupiah terasa jauh lebih menyakitkan daripada kesenangan mendapatkan 1 juta rupiah. Dan karena otak kita sangat takut pada kerugian, kita akan melakukan apapun, termasuk membuat keputusan irasional untuk menghindari mengakui bahwa kita sudah rugi. Tidak ada area dalam hidup di mana sunk cost fallacy lebih destruktif daripada hubungan romantis. Seorang wanita bertahan 12 tahun dalam pernikahan yang tidak bahagia. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi intimasi. Setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran atau diam yang dingin. Dia tahu di level yang paling dalam bahwa hubungan ini sudah mati. Tapi setiap kali dia mempertimbangkan untuk pergi, suara di kepalanya berbisik, tapi kamu sudah 12 tahun bersamanya. Kamu sudah melewati begitu banyak. Bagaimana kalau kamu menyesal? Bagaimana kalau ini cuma fase? Inilah sunk cost fallacy dalam aksi. Waktu 12 tahun itu adalah sunk cost, biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan. Keputusan untuk tinggal atau pergi harus berdasarkan satu pertanyaan. Apakah hubungan ini akan membuat masa depanku lebih baik atau lebih buruk? Tapi otak manusia tidak bekerja seperti itu. Kita memperlakukan waktu dan energi yang sudah kita investasikan sebagai alasan untuk terus berinvestasi, bahkan ketika ROI, return on investment, sudah jelas negatif. Psikolog menyebutnya commitment escalation, eskalasi komitmen. Semakin banyak yang sudah kamu investasikan, semakin sulit untuk berhenti, bahkan ketika bukti menunjukkan bahwa kamu harus berhenti. Ada penelitian klasik oleh psikolog Hal Arkes dan Catherine Bloomer. Mereka memberi peserta skenario di mana seseorang sudah menghabiskan banyak uang untuk renovasi rumah, lalu menemukan opsi yang lebih baik dan lebih murah. Mayoritas peserta memilih untuk melanjutkan renovasi mahal itu karena sudah terlalu banyak yang dikeluarkan. Logika yang sama menghancurkan jutaan hubungan. Aku sudah terlalu banyak memberinya kesempatan. Aku sudah menghabiskan masa muda terbaikku bersamanya. Aku sudah kenalkan dia ke keluargaku.
Semua alasan ini adalah sunk cost yang diberi kuasa untuk mengendalikan masa depanmu. Sunk cost fallacy dalam karir mungkin lebih berbahaya karena ia dibungkus dengan narasi tentang profesionalisme dan komitmen. Seorang lawyer yang membenci pekerjaannya. Setiap pagi adalah perjuangan untuk bangun dari tempat tidur. Setiap malam dia pulang dengan jiwa yang kosong. Dia tahu passionnya ada di tempat lain. Mungkin menulis, mungkin mengajar, mungkin memulai bisnis. Tapi dia sudah 15 tahun di firma hukum ini. Dia sudah menjadi partner. Dia sudah menghabiskan 7 tahun sekolah hukum dan ratusan juta rupiah untuk pendidikan itu. Maka, dia tetap tinggal. Tahun demi tahun, dekade demi dekade, sampai suatu hari dia berusia 60 tahun dan menyadari bahwa dia menghabiskan seluruh hidupnya menjalani kehidupan yang bukan miliknya. Semua karena dia tidak bisa melepaskan investasi yang sudah tidak relevan. Bronnie Ware, perawat yang merawat pasien di fase terminal, mencatat bahwa penyesalan nomor satu orang yang sekarat adalah, "Aku berharap aku punya keberanian untuk hidup sesuai dengan diriku sendiri, bukan hidup yang orang lain harapkan dariku." Dan salah satu alasan utama mereka tidak hidup autentik adalah karena mereka terjebak oleh sunk cost. Gelar yang sudah diambil, jalur karir yang sudah dipilih, ekspektasi yang sudah dibangun. Dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, Kahneman menjelaskan bahwa kita membuat keputusan dengan dua sistem. Sistem satu yang cepat, intuitif, emosional, dan sistem dua yang lambat, deliberatif, rasional. Sunk cost fallacy adalah kegagalan sistem 2 untuk override sistem 1. Emosi kita tentang kerugian masa lalu mengalahkan analisis rasional tentang benefit masa depan. Bagaimana cara melepaskan diri dari sunk cost fallacy? Pertama, the stranger test. Bayangkan kamu memberikan nasihat pada orang asing yang menghadapi situasi yang persis sama denganmu, hubungan yang sama, pekerjaan yang sama, investasi yang sama, tapi tanpa histori, tanpa sunk cost. Apa yang akan kamu katakan pada mereka? Distancing psikologis ini membantu karena ia menghilangkan attachment emosional pada investasi masa lalu. Ketika kamu melihat situasi dari perspektif orang ketiga, keputusan rasional biasanya menjadi jelas. Kedua, opportunity cost framing. Setiap keputusan untuk tetap di situasi yang buruk adalah keputusan untuk tidak melakukan hal lain. Setiap tahun yang kamu habiskan di hubungan yang salah adalah tahun yang tidak kamu habiskan mencari atau membangun yang benar. Setiap tahun di pekerjaan yang kamu benci adalah tahun yang tidak kamu investasikan di karir yang kamu cintai. Ekonom menyebut ini opportunity cost, biaya dari jalan yang tidak diambil. Dan opportunity cost dari bertahan di tempat yang salah seringkali jauh lebih besar daripada sunk cost yang kamu takut untuk sia-siakan. Ketiga, reframing wasted time. Salah satu narasi paling toksik adalah, kalau aku pergi sekarang, semua waktu itu akan sia-sia. Tidak, waktu itu sudah sia-sia jika itu adalah waktu yang buruk. Pergi sekarang tidak membuat waktu masa lalu lebih sia-sia, tapi tinggal akan membuat waktu masa depanmu sia-sia juga. Reframe, 10 tahun itu bukanlah investasi yang harus dilindungi. Itu adalah pelajaran yang sudah dibayar. Dan pelajarannya adalah, ini bukan jalan yang tepat untukku. Keempat, pre-commitment device. Odysseus mengikat dirinya ke tiang kapal agar tidak tergoda nyanyian sirene. Kamu bisa membuat komitmen publik, deadline keras, atau accountability partner yang akan memaksamu mengikuti keputusan rasional, bahkan ketika emosi sunk cost mencoba menarikmu kembali. Robert McNamara menghabiskan sisa hidupnya dengan penyesalan tentang Vietnam. Dalam film dokumenter The Fog of War di usia 85 tahun dengan air mata di matanya, dia berkata, "Kami terus berperang bukan karena kami percaya kami bisa menang, tapi karena kami tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa semua yang sudah kami korbankan adalah untuk sesuatu yang salah dari awal." Berapa banyak kehidupan yang akan kamu korbankan untuk keputusan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah? Berapa tahun lagi yang akan kamu sia-siakan untuk membenarkan tahun-tahun yang sudah sia-sia? Sunk cost fallacy adalah penolakan untuk menerima satu kebenaran fundamental. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih dalam genggamanmu. Setiap hari yang kamu habiskan mencoba membenarkan keputusan kemarin adalah hari yang dicuri dari hari esok. Ada keberanian yang diperlukan untuk mengatakan, "Aku salah. Investasi ini adalah kesalahan, dan aku akan cut my losses sekarang," alih-alih mengubah kesalahan kecil menjadi tragedi besar. Ada kebijaksanaan dalam mengakui, waktu dan energi yang sudah kuberikan tidak akan kembali, tapi aku masih punya kontrol atas waktu dan energi yang tersisa. Jadi malam ini, tanyakan pada dirimu dengan brutal honest. Di mana dalam hidupmu kamu masih terjebak oleh sunk costs? Hubungan apa yang sudah mati tapi kamu pertahankan karena sudah terlalu lama? Karir apa yang menghancurkanmu tapi kamu pertahankan karena sudah terlalu banyak yang diinvestasikan? Proyek apa yang jelas gagal tapi kamu teruskan karena tidak mau sia-sia? Dan kemudian, lakukan hal paling sulit dan paling membebaskan. Lepaskan. Bukan karena waktu yang sudah kamu berikan tidak berharga,
tapi karena waktu yang masih kamu punya terlalu berharga untuk dikorbankan demi kesalahan masa lalu. Karena pada akhirnya, satu-satunya hal yang lebih buruk dari mengakui kamu sudah menghabiskan 10 tahun di jalan yang salah adalah menghabiskan 10 tahun lagi di jalan yang sama.